sama-sama katakan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita ulangi sekali lagi. Dengan sungguh-sungguh kita katakan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Baik adik-adik yang manis, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih karena pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, jiwa yang sehat. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sangat-sangat mengasihi kami. Tuhan Yesus sangat-sangat cinta kepada kami. Oleh sebab itu kami mau bersyukur pagi hari ini. Oleh karena Engkau sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Mazmur 139 ayat 13 dan 14 firman Tuhan berkata, sebab Engkaulah Tuhan yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam rahim ibuku, dan aku bersyukur kepadamu sebab kejadianku sangat-sangat ajaib dan jiwaku sungguh-sungguh menyadarinya. Adik-adik, mari kita mau bersyukur pagi hari ini. Kita bersyukur untuk mama papa yang hebat yang Tuhan berikan kepada kita. Mama papa yang luar biasa yang mengasihi kita, yang mencintai kita, yang menerima kita apa adanya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan sebab kita diberikan orang tua yang sangat-sangat sayang kepada kita. Firman Tuhan dalam Amsal 1 ayat 8 bilang begini adik-adik. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Adik-adik yang manis, firman Tuhan mengingatkan setiap kita untuk kita boleh setiap hari kita mendengarkan nasihat orang tua kita, mendengarkan didikan orang tua kita. Sebab di dalam Yesaya 43 ayat 4 dibilang begini adik-adik. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku Tuhan sangat-sangat mengasihi engkau. Adik-adik, kita berharga bukan karena pakaian yang kita punya bagus-bagus. Kita berharga bukan karena mainan yang kita punya itu bagus, keren. Kita berharga bukan karena kita cantik, kita ganteng. Bukan adik-adik. Kita berharga karena adik-adik semuanya ditebus oleh darah Yesus. Ayo adik-adik kita mau belajar percaya bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat sayang kepada adik-adik. Apapun keadaan kita hari ini, seperti apapun keluarga kita hari ini, kita mau belajar bersyukur. Mari adik-adik kita ucapkan bersama-sama dengan Kak Esther yuk. Bilang sama-sama, aku berharga di mata Tuhan. Aku dikasihi Tuhan. Aku ini kesayangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosaku dan semua pelanggaranku. Aku cinta Tuhan Yesus, aku sayang Tuhan Yesus, aku mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Mari adik-adik kita mau belajar
menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau hidup kita ini, kita mau membuat hati Tuhan itu bersukacita karena kita. Dengarkan ini adik-adik, Amsal 23 ayat 18 bilang begini, karena masa depan adik-adik sungguh ada dan harapan adik-adik tidak akan hilang. Sebab aku, Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang kamu, kata Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, rancangan yang penuh harapan. Mari adik-adik kita mau belajar percaya pagi hari ini, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan sangat-sangat mengasihi kami. Tuhan sangat-sangat mencintai kami. Tuhan menciptakan kami untuk memberikan kami masa depan yang penuh harapan, masa depan yang gilang gemilang, itu kata firman-Mu. Oleh sebab itu kami bersyukur pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita belajar mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo adik-adik Rocky, selamat pagi. Namaku Grinis. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Iya, siap dong ya. Yuk adik-adik semua duduk yang manis, duduk yang baik, tenang dan diam juga ya adik-adik, supaya terdengar suara Grinis, supaya terdengar apa yang akan Grinis ceritakan hari ini. Oke. Ya, hari ini Grinis akan menceritakan kisah Daud yang melawan Goliat. Kisah ini ada di dalam Alkitab di 1 Samuel 17. Pasukan Filistin kumpul untuk berperang melawan orang Israel. Wah, lihat nih adik-adik, pasukan Filistin sudah siap dengan senjatanya. Mereka akan melawan Israel. Saat itu orang Filistin berbaris di satu bukit dan orang Israel di bukit yang lain. Mereka sangat berdekatan, hanya dipisahkan oleh sebuah lembah di antara mereka. Raja Saul dan orang Israel berkemah di lembah Elah. Lalu seorang pria bernama Goliat dari kota Gad keluar dari perkemahan orang Filistin untuk menantang orang Israel. Ini dia Goliat. Goliat sangat tinggi adik-adik. Tingginya lebih dari 2,2 meter. Wah, tinggi banget itu adik-adik. Dia mengenakan baju besi perunggu yang beratnya 60 kilogram. Waduh, pakaiannya aja berat banget ya adik-adik. Bahkan penutup kakinya terbuat dari perunggu besi. Dan dia juga membawa tombak yang beratnya sekitar 4,5 kilogram. Wah, berat banget. Dan seorang prajurit berjalan di depannya sambil membawa perisainya. Kemudian si Goliat ini berteriak kepada orang Israel, "Pilihlah salah satu dari kalian untuk melawan aku. Jika dia menang dan membunuh aku, kami akan menjadi budakmu." Nah, ini adalah Daud, anak seorang dari Efrata, Bethlehem Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki, dan Daudlah yang bungsu atau anak terakhir. Daud kembali ke Bethlehem untuk mengembalakan domba-domba ayahnya. Jadi, si Daud ini adik-adik, dia adalah seorang gembala domba.
Ia sering melindungi domba-dombanya dari serangan singa dan beruang. Kakak-kakaknya si Daud, yaitu Eliab, Abinadab, dan Shema, berada dalam pasukan perang yang menghadapi orang Filistin tadi, adik-adik. Kembali ke kisah yang sedang terjadi di antara orang Filistin dan Israel. Goliat menantang orang Israel setiap pagi dan sore selama 40 hari, adik-adik. Orang Israel ketakutan. Suatu hari, Isai, ayah Daud, berkata kepada Daud, "Bawalah gandum ini dan 10 roti ini kepada saudara-saudaramu di perkemahan, dan bawalah 10 keju ini kepada komandan. Cari tahu bagaimana keadaan saudara-saudaramu." Daud membawa makanan itu kepada penjaga barang-barang tentara, lalu berlari ke barisan depan untuk menemui saudara-saudaranya. Saat ia sedang berbicara dengan mereka, Goliat maju dan menantang orang Israel. Ketika orang Israel melihat Goliat, mereka lari ketakutan. Daud bertanya, "Siapakah orang Filistin ini yang berani menentang tentara Allah yang hidup?" Mereka menjawab bahwa orang yang membunuh Goliat akan mendapat hadiah besar. Dia akan menikahi putri raja dan keluarganya tidak perlu membayar pajak jika ada orang yang dapat membunuh Goliat. Begitulah jawaban orang-orang di sana. Apa yang terjadi, adik-adik? Daud menghadap Raja Saul. "Yang mulia, jangan takut kepada orang Filistin itu. Aku akan pergi melawannya." "Tidak," jawab Saul. "Bagaimana mungkin kau melawannya? Kau masih muda, sedangkan dia sudah menjadi prajurit selama hidupnya." Daud pun menjawab, "Aku telah membunuh singa dan beruang yang menyerang domba-domba ayahku, dan aku akan melakukan hal yang sama kepada orang Filistin ini yang telah menantang bala tentara Allah yang hidup. Tuhan akan menyelamatkan aku dari Goliat." Akhirnya Saul berkata, "Pergilah, semoga Tuhan menyertaimu." Ia juga memberikan baju zirah atau baju berperang kepada Daud. Tetapi ketika Daud mencobanya, ia berkata, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini. Sebelumnya, aku belum pernah mencoba pakaian seperti ini." Akhirnya, Daud melepaskan baju zirah itu dan pergi berperang. Dia hanya mengambil tongkat gembalanya dan mengambil 5 batu halus dari sungai. Kemudian ia keluar untuk menemui Goliat. Goliat mulai berjalan ke arah Daud, lalu berkata, "Untuk apa tongkat itu? Kau pikir aku anjing? Kau membawa tongkat itu kepadaku?" Wah, Goliat menghina Daud, adik-adik. Goliat berkata lagi, "Ayo, aku akan memberikan tubuhmu kepada burung-burung dan binatang buas untuk dimakan." Tapi Daud menjawab, "Engkau datang melawan aku dengan pedang dan tombak, tapi aku datang melawanmu dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini Tuhan akan menyerahkanmu ke dalam kuasaku. Aku akan mengalahkanmu dan memenggal kepalamu." Begitu kata Daud. Saat Goliat mulai berjalan mendekati Daud lagi, Daud berlari cepat ke arah orang Filistin itu. Ia memasukkan tangannya ke dalam kantongnya, mengambil sebuah batu, lalu melemparnya ke arah Goliat. Batu itu tas mengenai dahinya dan Goliat pun jatuh ke tanah, adik-adik. Demikianlah Daud mengalahkan
dan membunuh orang Filistin itu, yaitu Goliat, dengan umban dan batu. Ketika orang Filistin melihat pahlawan mereka telah mati, mereka melarikan diri. Maka bangkitlah orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang Filistin dan membunuh mereka. Dan pada akhirnya Daud kembali dengan kemenangan sebagai pahlawan. Wah, puji Tuhan. Tuhan luar biasa memakai Daud untuk melawan Goliat, raksasa pahlawan besar orang Filistin yang sangat sombong. Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Wah, mereka bersorak-sorai, mereka bersukacita. Nah, adik-adik, apa pesan firman Tuhan dari cerita Daud melawan Goliat hari ini? Yang pertama, Tuhan dapat memakai siapa saja. Jadi, Tuhan tidak melihat apakah kamu masih kecil, atau kamu sudah besar, atau kamu seorang yang kuat, atau kamu seorang yang pemalu. Tuhan dapat memakai siapa saja. Yang kedua, andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Seperti Daud yang melawan Goliat dengan mengandalkan Tuhan. Dia yakin Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepadanya. Dan yang ketiga, jangan sombong seperti Goliat. Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Selanjutnya, apa ayat hafalan hari ini? Ayat hafalan hari ini terdapat dalam Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Sekian firman Tuhan hari ini tentang Daud melawan Goliat, dan Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud, kepada bangsa Israel. Yuk adik-adik, dalam hidup kita mau terus mengandalkan Tuhan dan tidak sombong, karena Tuhan dapat memakai siapa saja. Tuhan bisa memakai adik-adik juga untuk melakukan hal yang hebat, hal yang luar biasa yang membawa kemenangan. Terima kasih adik-adik Rocky yang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa firman Tuhan ya hari ini. Nah, sekarang waktunya kita mau ngetes adik-adik nih. Apa tadi udah mendengarkan firman Tuhan? Kita sekarang mau ke kuis Alkitab. Oke, ini satu kelompok aja ya semuanya. Seperti biasa ya adik-adik, peraturannya kakak membacakan pertanyaan, setelah itu adik-adik baru bisa raise hand-nya. Bisa dimulai Kak. Kayak pertanyaan nomor 1. Siapa yang berkumpul untuk berperang melawan orang Israel? 1 orang Mesir, 2 orang Moab, 3 orang Filistin, 4 orang Yehuda. Silakan adik-adik. Oke, ada Greta, ada Kakak Alvaro, ada Refren. Oke, Greta dulu. Nomor 3. Nomor 3. Oke, Alvaro. Nomor 3, Kak. Oke, nomor 3. Kakak Refren. Orang Filistin. Orang Filistin. Jawabannya Oke. adalah kita lihat. Betul, semuanya betul ya. Nomor 2. Pada saat itu, siapa yang menjadi raja Israel? 1 Samuel, 2 Saul, 3 Daud, 4 Barak. Ya adik-adik.
Oke, ada Alvaro, ada Greta, ada Kakak Elka. Ayo Alvaro dulu. Kenan Noah kurang cepet ya. Nomor 3, Kak. Hah? Siapa Alvaro? Nomor 3. Nomor Nomor 3, Kak. Oke. Greta. Saul, Kak. Saul. Elka. Nomor 1, Kak. Oke. Samuel. Jawabannya Oke, adalah kita kunci jawabannya. jeng jeng. Iya, Kakak Greta benar, Saul. Selanjutnya, nomor 3. Resennya diturunin dulu, sayang. Resennya diturunin dulu semua. Oke, good. Siapa pahlawan orang Filistin yang menantang orang Israel? 1. Simpson, 2. Yosua, 3. Gad, 4. Goliat. Siapa adik-adik? Oke, ada Refren, ada Kenan, ada Noah. Ayo referen. Goliat. Oke, ayo Goliat. Noah. Noah. Nomor 4. Nomor 4. Kenan. Nomor 4 juga, Kak. Oke. 4. Oke, kita simpan Dikunci. jawabannya. Resennya diturunin ya, sayang ya. Nah, semuanya benar. Selanjutnya nomor 4. Siapa nama anak bungsu atau anak terakhir Isai? 1. Daud, 2. Eliab, 3. Abinadab, 4. Syama. Silakan adik-adik. Ada Refren, ada Greta, ada Alvaro. Silakan. Yang lain kurang cepat ya, sayang. Daud. Oke, Greta, silakan. Daud. Daud. Alvaro. Oke, Alvaro. Daud, Kak. Oke, Daud. Oke, kita simpan jawabannya. Resennya diturunin ya, sayang ya. silakan. Oke, Wow, keren. Alvaro turunin resennya dulu. turunin dulu adik-adik. Oke, selanjutnya. Nomor 5. Apa pekerjaan Daud? 1. Menanam sayuran. 2. Memasak makanan. 3. Mengembalakan domba. 4. Berburu singa dan beruang. Silakan adik-adik. Oke, ada Kakak Elka, Abang Noah, Kenan, Greta kurang cepat ya, sayang. Eka dulu. Nomor 3. Ketiga, Noah. Nomor 3, Kak. Nomor Noah dulu, 3. Noah. Nomor 3. Oke. Kenan, Kenan. Kenan udah ya? Kenan? Kenan nomor 3. Oke, jawaban Ayo udah, dikunci. Kak. Oke. Nah, Elka, semuanya resennya diturunin dulu, benar. Elka. Oke, adik-adik. Selanjutnya. Nomor 6. Mengapa Daud datang ke pertempuran? 1. Karena saudara-saudaranya memanggil Daud. 2. Karena ayahnya menyuruh Daud membawa makanan untuk saudara-saudaranya. 3. Karena Daud sedang mengembalakan domba. 4. Karena ayahnya menyuruh Daud berperang melawan Goliat. Silakan adik-adik. Ada Refren, Alvaro, Elka. Ayo referen, silakan. Nomor 2. 2. 2. Alvaro, Alvaro. Nomor 2, Kak. 2. Elka. Elka. Kakak Nomor Elka. 2. Oke, jawaban dikunci ya. Jawabannya adalah Ayo resennya diturunin semuanya. ya, betul semua. Ayo Selanjutnya, perhatikan soalnya ya. selanjutnya nomor 7. Goliat membawa apa untuk melawan Daud? 1. Pedang, tombak, dan lembing. 2. Katapel dan batu. 3. Busur dan panah. 4. Perisai dan tongkat. Silakan adik-adik. Ayo Refren, Elka. Kenan, Elka. Ayo referen. Yang lain kurang cepat, sayang. 1. Kenan. Nomor 1.
Kenan 1, Elka. Nomor 1, Kak. Jawabannya kunci. Jawabannya adalah nomor 1. Semuanya benar nih. Oke, selanjutnya nomor 8. Benda apa yang digunakan Daud untuk mengalahkan Goliat? 1, Ayo. pedang dan batu. 2, perisai dan tombak. 3, pisau dan batu. 4, katapel dan batu. Silakan adik-adik. Ada Siapa nih? Alvaro, ada Refren, ada Elka. Alvaro, silakan. Nomor 1, Kak. Nomor 1. Elka. Nomor 4, Kak. Nomor 4, Reven. Ketapel dan batu. Katapel dan batu. Oke. Jawaban dikunci. 2 benar ya. Oke, selanjutnya nomor 9. Apa yang dikatakan Daud kepada Goliat sebelum Daud melawan Goliat? 1. Hari ini Tuhan akan menyerahkanmu ke dalam kuasaku. 2. Hari ini aku akan menyerahkanmu ke dalam kuasa Tuhan. 3. Hari ini kamu akan melawanku. 4. Hari ini orang Israel menang. Silakan adik-adik. Oke, ada Refren, ada Elka, ada Kenan. Yang lain Referen kurang dulu. cepat sayang, kurang cepat. Nomor 1. Nomor 1, Kenan. Nomor 1 juga, Kak. Elka. 1, Kak. Oke, jawaban dikunci ya. Silakan jawabannya. Nomor 1, semuanya benar. Oke, selanjutnya nomor 10. Yang terjadi setelah Daud melawan Goliat, kecuali 1. Orang-orang Israel mengejar orang-orang Filistin. 2. Orang Israel melarikan diri. 3. Orang Israel menang. 4. Orang Israel bersorak-sorai. Silakan adik-adik. Oke, ada Refren, ada Alvaro, ada Noah. Ya, Elka dari tadi nggak resen ya, nggak turunin resen, jadi nggak dihitung ya. ini referen dulu silakan. Nomor 2. Nomor 2, Kenan. Nomor 2 juga, Kak. Oke, tadi Alvaro ya. Iya, Alvaro. Silakan Noah, Noah tadi Noah. Noah. Silakan Noah. Nomor 2 juga. Oke, jawabannya dikunci. Jawabannya adalah nomor 2. Semuanya benar ya adik-adik. Wah, luar biasa nih. Siapa ya yang banyak nilai nih? Kita tunggu dulu Adik-adik ya. bukan nggak bisa jawab ya, cuman tadi kurang cepet ya Kakak Jen ya. Iya Oke, nih. kita lihat videonya dulu ya. Setiap hari Sabtu jam 6 pagi via Zoom. Ajak semua teman-temanmu, semua anak yang berusia di bawah 12 tahun. Ikut KJP Raffi. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Ya, ada wajah siapa itu? Next muka siapa ya yang ada di situ ya? Bersiap-siap ya. Oh, ada Refren, ada Elka. Yes, selamat ya buat pemenang hari ini. Yang belum menang, jangan kecil hati karena kalian bukan nggak bisa jawab, cuma kurang cepet ya. Karena kita cuma cari 3 orang tercepat ya, adik-adik ya. Oke. Oke, luar biasa. Wah, keren-keren banget ya adik-adik hari ini semuanya jawab. Dengarkan firman Tuhan yang disampaikan Grinis tadi dengan baik. Mantap. Sekarang ada pengumuman tambahan nih. Karena ini adalah tanggal 1 November, berarti awal bulan baru, kita akan melihat nama-nama
Siapa aja nih yang selalu hadir setiap KJP Rocky di bulan Oktober kemarin? Siapa ya yang selalu hadir, nggak pernah Kak absen? Esther, Kak Grace. Woi, sama kita juga, Kak. Selamat, ada banyak nih, Kak. Congratulations untuk Jejeng, Refrain, Noah, Nicole, Kenan, Elka, dan Wow. Alvaro. Yeay, luar biasa. Yeay. Selalu hadir di KJP Rocky. Mana nih reactionnya buat yang selalu hadir KJP Rocky? Wow. Untuk teman-teman yang lain juga semangat ya. Terus ikut KJP Rocky setiap hari Sabtu. Jam berapa tadi? Jam jam 6 pagi. Oke, silahkan Kak Esther. Oke, wah senang pagi ini bisa ketemu adik-adik yang hebat, luar biasa ya. Ada yang dari Jambi, ada yang dari Teluk Naga. Ya, kalau yang dari Tebelo izin hari ini nggak bisa hadir karena ada kegiatan ya. Oke, adik-adik keren ya. Minggu depan jangan lupa kita hadir lagi. Kita ikut dengar firman Tuhan lagi, kuis lagi. Wow, adik-adik keren loh, adik-adik luar biasa ya. Jadi sekali lagi selamat untuk yang pemenang hari ini ya. Oke, baik adik-adik, sebelum kita akhirin doa pagi kita hari ini, em, semuanya baik-baik aja. Ada yang mau didoakan? Ada yang mau didoakan adik-adik? Gak ada ya? Oke, baik. Kalau begitu, kita berdoa ya. Kak Esther mau berdoa untuk adik-adik semuanya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami bangun dengan sehat, tubuh yang sehat. Kami percaya bahwa itu karena Tuhan mengasihi kami semua yang ada pagi hari ini. Tuhan Yesus terima kasih ya karena Tuhan Yesus sudah bangunkan kami ikut KJP Rocky pagi ini. Kami pagi-pagi udah dengar firman Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus tolong kami untuk kami mau melakukan firman-Mu, diajar oleh firman-Mu Tuhan. Biar kami seperti Daud Tuhan yang dipakai pada masa mudanya. Kami juga rindu Tuhan pakai kami pada masa muda kami menjadi alat, menjadi anak yang menyenangkan Tuhan, yang melayani Tuhan dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kak Esther mau berdoa untuk adik-adik pagi hari ini. Kak Esther berdoa untuk kakak Refren diberkati sepanjang hari ini. Ada perlindungan Tuhan dalam hidup kakak Refren Tuhan. Kami berdoa, Kak Esther berdoa, Kak Esther melepaskan berkat semakin pintar, semakin hebat di dalam pengenalan akan Tuhan, semakin bijaksana Tuhan, semakin diberikan kecerdasan, takut akan Tuhan ada atas hidup kakak Refren Tuhan. Terima kasih juga untuk Abang Noah, berkati Abang Noah, berkati dengan kesehatan, kepintaran, kecerdasan. Biar Abang Noah terus hidup dalam takut akan Tuhan, karena Yesus ada dalam hidup Abang Noah, sehingga Abang Noah bisa menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Kenan juga. Tuhan Yesus memberkati kesehatannya, memberikan Kenan kecerdasan, takut akan Tuhan dalam hidup Kenan, ketaatan kepada Tuhan dan juga kepada orang tua. Kak Esther berdoa dalam nama Tuhan Yesus, hidupnya diberkati. Berkati kakak Elka juga Tuhan. Diberkati dengan kepintaran, kecerdasan Tuhan. Takut akan Tuhan ada dalam hati, pikiran kakak Elka. Berkati kakak Alvaro dan adiknya, berkat-Mu turun atas mereka. Diberkati masa depan mereka Tuhan. Diberkati dengan kecerdasan, kepintaran, takut akan Tuhan ada dalam hidup Alvaro dan adiknya Tuhan. Terima kasih untuk kakak Greta Tuhan yang hari ini boleh join bersama dengan kita. Berkat-Mu juga sama, berkati dengan kecerdasan, kepintaran, takut akan Tuhan ada dalam hidup Kak Greta. Diberkati semua kami yang ada. Kak Esther berdoa untuk kakak-kakak yang ada Tuhan pagi hari ini. Kakak Jenny, kakak Grace,
Kalante, Kakak Grace Romaulita, diberkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sepanjang minggu ini kami minta perlindungan Tuhan turun atas kami. Berkati orang tua kami, berkati keluarga kami, berkati mama papa, berkati pekerjaan mereka. Berkat-Mu terus ada dalam hidup mereka Tuhan. Besok kami mau ke gereja, Tuhan memberkati kami waktu kami ibadah, kami berjumpa dengan kebenaran firman Tuhan. Kami semakin diberkati, semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.